Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pertemuan kuliah hari ini, mari kita untuk kultum terlebih dahulu. Untuk yang kultum, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat dan anugerah sampai hari ini sehingga kita bisa beraktivitas dan bisa mengikuti mata kuliah pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita selalu tercurahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Asep Munajat yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur mempunyai makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan lapang dada atas apa yang diberikan Allah kepada kita berupa nikmat dan rezeki. Kita tidak bisa menghitung atau memperkirakan berapa nikmat Allah yang sudah kita rasakan berupa nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam, nikmat bisa melihat, berjalan, mendengar, meraba, nikmat bisa masih diberi kesehatan dan berbagai nikmat lainnya. Namun yang menjadi permasalahannya kita tidak bisa bersyukur pada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat Allah itu selalu berupa materi atau uang. Padahal pemikiran seperti inilah sebenarnya sangat salah fatal. Karena apabila kita berpikir seperti ini, kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yaitu sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu, apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat, maka sehendaknya kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita supaya hidup kita penuh dengan keberkahan. Adapun dampak positif dari bersyukur itu menghilangkan penyakit hati seperti sombong, angkuh, ria, iri dan dendam, dan bisa menyadarkan diri atau introspeksi diri bahwa harta yang kita punya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup penuh dengan keberkahan dan bisa juga meningkatkan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Teh Rani telah menyampaikan kultumnya. Maka untuk hari ini saya ingin menyampaikan bahwa saya akan mempresentasikan materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia yang tertulis pada Pita Burung Garuda Pancasila. Secara konstitusional, semboyan negara diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu kata Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kutipan kitab Sutasoma karangan MPU Tentular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit
sekitar abad ke-14 Masehi. Semboyan negara ini diambil dari bahasa Jawa kuno. Kata bineka artinya beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal artinya satu, sedangkan ika artinya itu. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika menurut bahasa yaitu Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi berneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini dipakai sebagai gambaran persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sendiri terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Di sini terdapat sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk kali pertama pada masa Majapahit, era kepemimpinan Wisnuwardana, ya sekitar abad ke-14 Masehi. Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno yang lebih dikenal sebagai Kitab Sutasoma seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kutipan ini berasal dari Pupuh 139 bait kelima. Di sini terdapat baitnya secara lengkap sebagai berikut. Seperti yang kita bisa lihat, di situ terdapat bait-baitnya dan di pinggir sebelah kanan yaitu arti dari bait tersebut yang diterjemahkan oleh Dr. Sowito Santoso. Lalu kemudian di sini terdapat fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Fungsi mendasar atau fungsi paling dasar Bhinneka Tunggal Ika adalah landasan persatuan dan kesatuan. Adapun beberapa fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika dalam berbangsa maupun bermasyarakat yaitu yang pertama, menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membangun kehidupan nasional yang toleran. Yang ketiga, sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara. Yang keempat, membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa. Dan yang kelima, membentengi perdamaian Indonesia. Fungsinya tentu masih banyak, itu hanya beberapa saja. Lalu, di sini terdapat implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu perilaku inklusif. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang dirinya sebagai individu atau kelompok masyarakat. Kelompok ini menjadi satu kesatuan dalam masyarakat luas. Lalu yang kedua, sifat pluralistik. Bangsa Indonesia bersifat plural, ditinjau dari keragaman agama, budaya, dan suku. Meski berbeda, diperlukan menjalin kerukunan, toleran, dan saling menghormati. Sehingga tidak ada orang yang memandang remeh pihak lain. Contoh saling membantu ketika terkena musibah. Lalu di sini yang ketiga, tidak mencari menangnya sendiri. Mengutip dari jurnal Peranan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menanggulangi politik identitas karya Rizal Habibie Nugroho, penerapan semboyan untuk menghormati dan menghargai pihak lain. Menghargai ini bisa menerima dan memberi pendapat dalam kehidupan yang beragam. Lalu yang keempat yaitu musyawarah. Musyawarah membentuk kesatuan dan mencapai mufakat. Dalam hal ini ada istilah common denominator, yakni inti kesamaan yang dipilih untuk mencapai mufakat. Beberapa kelompok bisa menemukan solusi dari musyawarah. Dan yang kelima, rasa kasih sayang dan rasa berkorban. Bhinneka Tunggal Ika perlu dilandasi rasa kasih sayang, kehidupan bangsa dan negara. Tanpa kasih sayang dan rela berkorban tanpa pamrih, kesatuan tidak terwujud. Lalu yang terakhir, toleran dalam perbedaan. Toleran menjadi pandangan untuk menumbuhkan rasa saling menghormati, menyebarkan kerukunan, dan menyuburkan toleransi pada individu. Di sini terdapat keberagaman dan contoh Bhinneka Tunggal Ika. Mengutip buku Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang diterbitkan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama, keberagaman suku. Bisa kita lihat poin-poin yang ada di sini dan kita bisa simpulkan dari hasil contoh yang terdapat pada poin di bawah. Lalu yang kedua, keberagaman agama. Kita lihat pada sila pertama, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, merupakan dasar dan ideologi negara. Di Indonesia, agama berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Negara memberikan jaminan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jaminan beragama ada di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Indonesia sendiri ada 6 agama resmi yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu yang ketiga yaitu keberagaman ras. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang bisa kita kenal yaitu KBBI, ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. Ras dikelompokkan dari bentuk badan, muka, hidung, dan warna kulit. Contoh ras di Indonesia adalah ras Mongoloid yang terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Lalu yang kedua, ras Melanesoid banyak di daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Indonesia ada keturunan ras Asiatik Mongoloid seperti orang-orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Lalu yang keempat, keberagaman antar golongan. Yang disebut golongan di sini merupakan kelompok dalam masyarakat yang beragam. Dalam sosiologi dikenal istilah stratifikasi sosial. Istilah ini adalah pengelompokan masyarakat dalam kelas-kelas sosial tertentu. Meski terjadi keberagaman antar golongan, adanya semboyan negara dapat menolong kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Keberagaman antar golongan bisa menumbuhkan kesadaran bagi setiap warga negara. Contoh keberagaman golongan adalah bantuan perusahaan memberi bantuan kelompok mahasiswa memberikan buku gratis dan ilmu pada anak yatim. Lalu yang kelima, identitas nasional. Identitas nasional di sini merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Dalam jurnal Bhinneka Tunggal Ika sebagai benteng terhadap risiko keberagaman bangsa Indonesia yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Kudus. Identitas nasional sebagai wujud usaha mempersatukan keberagaman serta pencegahan politik. Di sini terdapat poin-poin dari identitas nasional. Yang pertama, bentuk identitas nasional seperti ideologi adalah Pancasila. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bendera negara itu Sang Merah Putih. Dan yang terdapat pada poin bawah. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila presentasi saya kurang maksimal. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ingin yang bertanya, silahkan, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ajeng mau bertanya boleh? Silahkan. Tadi disebutkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu untuk toleran, untuk jadi si masyarakat itu toleran terhadap perbedaan. Bagaimana jika kita mentoleransi kayak LGBT atau ateis, sedangkan itu tidak sesuai dengan ideologi kita? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Teh Hilda? Baik, izin bertanya kepada Teh Ajeng. Ya, anak. Mengenai tadi sudah dijelaskan, ada sama ya, masih ke dalam toleran, sikap toleran, terus juga masuknya ini ke dalam keragaman agama juga. Nah, kalau misalkan ada seseorang nih misalkan ya, yang berpengaruh nih dalam bangsa kita, beliau itu pindah agama, tetapi
waktu pindah agama membandingkan dengan agama sebelumnya. Nah, itu bagaimana sikap kita? Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Kak Ajeng izin bertanya. Silakan. Tadi kan dijelaskan mengenai stratifikasi sosial. Apakah menurut Teh Ajeng stratifikasi sosial ini mempengaruhi persatuan Indonesia? Padahal kan pada dasarnya kalangan atas itu biasanya lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan gitu daripada kepentingan bersama. Ya, mungkin untuk ini saya akan menjawab. Terima kasih kepada yang sudah bertanya, kepada Teh Hilda, Teh Ana, dan Teh Ananda. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Teh Hilda. Jadi kan tadi pertanyaannya, apakah kita kan kita di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu harus toleransi kepada yang seperti poin yang telah saya sebutkan. Namun pertanyaan dari Teh Hilda adalah apakah kita harus toleransi kepada LGBT? Kita lihat dulu dari kasus-kasus sebelumnya, Indonesia adalah negara yang beragama. Jika telah disebutkan negara Indonesia adalah negara yang beragama, maka bisa kita pastikan bahwa negara kita tidak bisa bertoleransi kepada hak LGBT. Maksud dari toleransi di sini adalah tidak bisa menghalalkan atau melegalkan LGBT. Namun, jika ada kaum LGBT yang ingin berubah menjadi normal kembali, maka kita harus bertoleransi dengan membantu mereka untuk kembali ke jalan yang benar, bukan malah didiskriminasi seperti dibully atau dicemooh. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dikarenakan saya belum tahu landasan hukumnya seperti apa, dan dikarenakan kondisi saya kurang tidak maksimal, mohon maaf. Apakah jawaban saya dapat diterima oleh Kak Hilda? Dapat ya, Ajeng. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lalu saya di sini akan menjawab pertanyaan untuk Teh Ana. Di situ kan disebutkan pertanyaannya yaitu apabila ada seseorang yang berpindah agama lalu dia ingin bertoleransi kepada agama yang sebelumnya. Bentar, bisa tolong ulangi lagi nggak pertanyaannya? Soalnya tadi suaranya agak kurang ini. Ya, baik, Teh Ajeng. Jadi, beliau itu pindah agama, tetapi setelah pindah agama itu membandingkan dengan agama sebelumnya, dengan agama yang dianutnya sekarang. Nah, itu tanggapannya bagaimana? Sedangkan dalam Bhinneka Tunggal Ika itu kita harus toleransi. Tetapi kenyataannya seseorang atau beliau tersebut kan berpengaruh dalam bangsa kita gitu. Sedangkan ke rakyatnya kita harus bersikap toleransi. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih atas pengulangan pertanyaannya pada TR. Oke, saya akan jawab. Mungkin seperti yang kita ketahui. Cek suara saya Terdengar Teh Ajeng. Oke. Mungkin seperti yang kita ketahui, beberapa oknum tertentu atau orang tertentu itu jika sudah pindah agama, maka mereka akan maruk terhadap agama yang mereka percayai sebelum agama yang mereka percayai sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, ada seorang tokoh artis yang dulunya itu beragama Islam, lalu dia itu pindah ke agama Kristen, dan setelah itu dia menjelek-jelekan agama sebelumnya. Itu merupakan sikap tidak toleransi terhadap agama sebelumnya.
dikarenakan telah disebutkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, maka dia itu sebenarnya tidak termasuk dalam sikap Bhinneka Tunggal Ika. Menurut pandangan saya sendiri, seharusnya jika mereka sudah pindah agama, maka tidak seharusnya mereka membandingkan dengan agama sebelumnya, apalagi sampai mengkritik atau mendiskriminasi. Apakah jawaban saya dapat diterima oleh Teh Ana? Atau masih ada yang kurang? Baik, Teh Ajeng dapat diterima. Tetapi Teh Ajeng boleh ini enggak menambahkan sedikit pertanyaannya? Dipersilahkan. Baik, jadi dari sikap tersebut apakah ada sanksi untuk tindakannya atau bagaimana? Terima kasih. Mungkin untuk sanksi sendiri itu balasannya nanti kan di akhirat, kalau untuk balasan dari Allah. Lalu untuk sanksi di dunianya mungkin mereka akan dapat pembulian dari warga sekitar, seperti didiskriminasi, dicemooh, di komen kebencian dari para warga. Itu mungkin sanksi sosialnya. Namun saya tahu untuk sanksi hukum yang untuk masuk ke jerat di hukum itu belum termasuk jika mereka sudah melakukan perbuatan yang sangat tidak bisa ditoleransi, maka mereka biasanya akan dipenjara. Seperti misalnya dulunya itu mereka masuk agama ini, lalu mereka pindah ke agama itu dan membuat masalah pada agama sebelumnya, seperti membombardir atau membunuh tokoh-tokoh penting dalam agama tersebut. Mungkin seperti itu. Apakah jawaban saya bisa diterima, Teh Ana? Terima kasih Teh Ajeng dapat diterima. Terima kasih untuk Teh Ana. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Teh Ananda yang tentang kebersamaan yang orang kaya dengan orang kalangan bawah. Ya, memang terkadang orang kaya itu tidak mau saling dengan orang kalangan bawah. Dikarenakan apa? Biasanya mereka itu karena sudah punya, jadi tidak ingin meminta dari kalangan bawah lagi, kecuali kalau mereka ada kepentingan penting. Seperti itu biasanya. Namun itu tidak termasuk dalam sifat-sifat dalam Bhinneka Tunggal Ika, seperti yang gotong royong itu. Tapi itu hanya beberapa orang yang berlabel kaya yang melakukan hal itu. Masih ada banyak orang kaya yang mau bersama dengan orang kalangan bawah. Seperti yang kita ketahui, orang kalangan atas itu biasanya sembunyi-sembunyi untuk bersanding dengan orang kalangan bawah, dikarenakan mereka takut kena cemooh orang kalangan atas lainnya. Terkadang orang kalangan atas itu bersifat arogan dan tidak mau melihat ke bawah. Padahal jika sudah berada di bawah, mereka pasti akan meminta-minta kepada kalangan atas. Itulah tidak mencerminkan sifat dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kepada Teh Ananda, apakah jawaban saya diterima atau masih ada yang kurang? Diterima. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum presentasi saya selesai? Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Tadi dalam implementasi Pancasila ada kata inklusif dan pluralistik. Ikut sering itu bagaimana? Maaf, Teh Ani, bisa tolong ulangi pertanyaannya karena feedback. Ya, baik.
izinkan saya menjawab pertanyaan dari Teh Rani. Di sini pluralistik dalam disebutkan artinya yaitu plural dan isme terdiri dari dua kata yang berarti paham atas keberagaman. Untuk arti kata pluralistik secara luas atau secara garis besarnya, pluralistik merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Itu untuk arti kata pluralistik. Untuk kata inklusif, mohon berikan saya waktu untuk menjawab. Oke, di sini arti kata inklusif yaitu bersifat cepat bertindak secara tiba-tiba menurut gerak hati. Jadi tidak berdasarkan logika atau hukum yang berlaku. Jadi jika kita melihat suatu keadaan yang mana membuat hati kita tergerak, maka secara tiba-tiba anggota tubuh kita pasti akan tergerak untuk menghampiri keadaan tersebut atau bergerak sesuai dengan hati kita. Apakah jawaban saya dapat diterima, Teh Ani? Dapat sekali, Teh Ani. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Teh Rika, izinkan berikan saya waktu untuk menjawab. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Rika. Pertanyaannya yaitu, tadi dalam tujuan disebutkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bertujuan untuk membentengi perdamaian Indonesia. Lalu bagaimana pengimplementasiannya dalam mencapai tujuan tersebut? Di sini kan disebutkan tujuan Bhinneka Tunggal Ika itu untuk membentengi perdamaian Indonesia. Jadi pengimplementasiannya atau penerapannya yaitu kita harus patuh terhadap aturan atau hukum yang berlaku, tidak membuat keributan yang menyebabkan perdamaian tersebut hilang. Terkadang ada beberapa oknum yang melanggar aturan tersebut, maka terjadilah percekcokan atau buruk keadaan yang menyebabkan warga masyarakat bertarung satu sama lain, atau yang biasa kita lihat di acara televisi atau di sosial media, ada beberapa oknum yang menerobos hukum atau aturan dari pembentengan perdamaian Indonesia. Jika yang saya tahu dari untuk penerapan perlindungan dari perdamaian Indonesia itu yaitu seperti yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, tertib terhadap aturan yang berlaku, tidak melanggar dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh aturan atau hukum yang berlaku. Mungkin itu saja. Apakah jawaban saya diterima? Dan mohon maaf jawaban saya kurang memuaskan dikarenakan saya melihat waktunya sudah cukup lama. Baik, Teh. Terima kasih kepada TIK. Mungkin untuk presentasi hari ini kita cukupkan dikarenakan kondisi saya sedang tidak bagus untuk menjawab pertanyaan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajeng punten pang screenshotin dulu biar Oke, siap. Semuanya dipersilakan untuk on cam ya, untuk absensi. Oke. Izin untuk on cam.